Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Nurul Fatimah dengan sambung 083-2019-0173, Prodi Agribisnis kelas 4 Ekonomi Kelembagaan. Di sini saya akan menjelaskan dua pertanyaan dari mata kuliah Ekonomi Kelembagaan. Yang pertama yaitu penjelasan sejarah ekonomi kelembagaan. Yang kedua, penjelasan tentang pemikiran ekonomi yang sesuai dengan ide atau pendapat kita. Baik, yang pertama, saya akan menjelaskan sejarah ekonomi kelembagaan. Sejarah ekonomi kelembagaan, kelembagaan muncul dari adanya kritikan yang ditujukan pada asumsi klasik dan neoklasik. Dengan kita mempelajari ekonomi kelembagaan, maka kita akan mengetahui adanya kegagalan-kegagalan, salah satunya yaitu kegagalan pasar. Kegagalan pasar ini yang diabaikan atau yang tidak dipikirkan oleh kaum klasik atau neoklasik. Di sini ekonomi kelembagaan berperan untuk mengusut apa yang menyebabkan kegagalan pasar tersebut. Ekonomi kelembagaan ini memikirkan apa yang tidak dipikirkan oleh asumsi klasik dan neoklasik, yaitu bahwasanya tingkat efisiensi setiap individu atau kelompok itu berbeda. Jadi, pada intinya ekonomi kelembagaan adalah ekonomi yang menekankan pada hak kepemilikan. Mereka yang memiliki faktor produksi mempunyai keleluasaan atau wewenang untuk mengatur berperan dalam sektor perekonomian serta pengembangannya. Dalam hal ini, pemilik faktor produksi menjadi pelaku pengembangan perekonomian, sedangkan dalam karakteristiknya banyak faktor-faktor yang mempengaruhi individu dalam mengambil keputusan seperti faktor sosial, politik, dan lainnya. Sebenarnya, manusia merupakan makhluk rasional, namun yang tidak diperhitungkan oleh teori ekonomi klasik atau neoklasik adalah bahwa ada kecenderungan yang sudah terikat dengan budaya, emosi atau perasaan yang dimiliki rupanya dapat mempengaruhi perilaku dalam melakukan transaksi ekonomi, sehingga apa yang mereka lakukan tidak terhitung rasional. Sebelum transaksi ekonomi terjadi, biasanya pelaku ekonomi dihadapkan pada pilihan ekonomi, di mana juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan, fisik, dan teknologi. Faktor seperti lingkungan digolongkan menjadi faktor sosial, sejarah, dan kelembagaan, di mana menjadi bagian tidak terlepas dari dunia. Keadaan perekonomian tidak mungkin selamanya sama, pasti mengalami perubahan-perubahan yang dengan kata lain kita sebut dinamis. Ekonomi kelembagaan baru menjelaskan adanya kelemahan dan pemahaman ekonomi neoklasik. Baik, yang kedua yaitu penjelasan tentang pemikiran ekonomi. Pemikiran ekonomi merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang menyajikan riwayat kronologis mengenal produk-produk intelektual atau pandangan-pandangan, prinsip-prinsip, konsep-konsep, dan teori-teori yang berorganisasi mengenal ilmu ekonomi dan penjelasan mengenai penyebab-penyebabnya. Pemikiran ekonomi mengacu pada berbagai inovasi, revolusi, dan teori tentang hal-hal yang kelak menjadi ekonomi, politik, dan ekonomi dari zaman dahulu sampai saat ini. Studi ini mencakup banyak pemikiran ekonomi yang berbeda-beda. Filosof Yunani seperti Aristoteles membahas pemikiran tentang seni, memperoleh kekayaan, dan mempertanyakan apakah properti sebaiknya berada dalam kepemilikan swasta atau umum. Sekian, itulah penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.